Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi, ya kan, walau hanya di dalam video. Jadi hari ini aneh mau cerita nih, ya kan, tapi cerita yang lucu-lucu. Ya bersyukur sih kalau ada yang mau nonton, ya kan, video aneh ini, ya kan. Jadi aneh kali ini nggak mau ngomong agama nih, ya kan, mau ceritain juk, cerita yang lucu-lucu aja lah, ya kan. Jadi begini, ada suatu kerajaan ya kan di negeri antah barantah ya kan. Ini membuat peraturan ya kan. Nggak boleh ada pedagang kaki lima, nggak boleh orang berjualan ya kan. Dengan cara dipikul ya kan. Pokoknya nggak boleh lah ada aturannya seperti itu. Barang siapa yang ketangkap bisa dihukum yang seberat-beratnya. Begitu ceritanya. Ya. Rupanya ini ada pedagang yang nggak ngerti gitu loh, bahwa di negara itu mempunyai aturan seperti itu, ya kan. Karena dia nggak mengerti, dia masuki, ya kan, negara kerajaan ini gitu loh, ya kan. Dia itu jualan duku, ada dua pikulan dipikul dia, ya kan. Lalu dia bergerak masuk ke kerajaan tersebut, ya kan, ke negeri tersebut, ya kan. Sambil biasalah kalau orang dagang kan dia selalu berteriak duku, 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 duku itu ada dua keranjang. Belum sampai dia masuk ke tengah kota, dia ditangkap oleh aparat setempat. Jadi, ceritanya begitu ya kan. Lalu dibawalah dia itu ke kantor polisi yang terus langsung diadili hari itu juga. Ya. Nah, diadilinya ini di depan masyarakat, ya kan. Jadi orang ramai itu melihat semua, disaksikan oleh orang semua. Nah, setelah diadilin, setelah beberapa proses pengadilan, dan akhirnya terjadilah keputusan. Ya, keputusan dari hakim, cuma ada dua pilihan, ya kan. Pilihan pertama, Anda dihukum mati. Pilihan yang kedua, kalau Anda mau dibebaskan, Anda harus menghabiskan ya kan. Duku dua keranjang ini dimakan dengan kulit-kulitnya. Pikir-pikir pedagang duku ini, pedagang pikulan ini, dia milih yang kedua dong. Logikanya begitu kan. Daripada dihukum mati ya kan. Nah lah, lalu di tempat yang berbeda disediakanlah tempat untuk menghabiskan dua keranjang duku ini dengan disaksikan ya kan ribuan orang lah ya kan, ribuan orang. Lalu mulai penjual ini memakan satu persatu dukunya ya kan. Satu persatu pelan-pelan. Keranjang pertama ternyata bisa diselesaikan, bisa dihabiskan. Lalu dia menyelesaikan keranjang yang kedua ya kan, keranjang yang kedua. Ya sebenarnya udah nggak kuat lagi, tapi dia dipaksakan. Daripada dia dihukum mati kan, dia coba lagi makan. Satu persatu, ya kan. Akhirnya di keranjang yang kedua ini tinggal 3 duku. Lalu dia tertawa dan tertawa lebar gitu loh. Ada apa gerangan dia sampai ketawa ya kan? Coba jawab, kenapa dia ketawa? Kenapa penjual ini ketawa? Iya. Rupanya di ujung jalan dia melihat ada pedagang duren gitu. Duren ya kan. Dia membayangkan, ya kan. Kata pedagang ini, gua aja ngabisin duku setengah mampus sama kulitnya. Gua lagi bayangin coba, kalau dia ketangkep ya kan, lalu dengan hukuman yang sama, bagaimana caranya dia menghabisin kan durian tersebut dengan kulit-kulitnya. Jadi bayangin seperti itu. Itulah yang namanya dunia ya kan. Kita itu jangan suka berpikir ya kan. Jangan suka berpikir bahwa suatu perbuatan gitu ya kan artinya bukan menjadi kesalahan mutlak sama diri kita ya kan. Masih ada banyak yang lebih berat dari kita ya kan. Artinya semua kejadian yang ada di dunia ini ya kan
nggak ada yang bisa kita duga, ya kan. Ya kita jalanin aja hidup, ya kan. Yang terpenting, ya kan, kita itu tahu aturan, ya kan, tahu adab, ya kan. Jadi kita laksanakan aja, kita jalanin aja, kita patuhi aja, kita ikuti aja, ya kan, seperti itu. Kalau kita mau aman dan selamat, seperti itu kan. Apalagi kalau kita seandainya bekerja di luar negeri, ya kan. Lalu pekerja dari kita itu melakukan tindakan kejahatan sampai dihukum mati, ya kan. Jangan salahkan negara tersebut yang menghukum mati. Yang salah itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak mematuhi aturan yang ada di negara itu. Makanya sebelum kita bekerja di luar, ya kan, artinya kita harus mempelajari dulu aturan hukum yang ada di negara sana. Kita nggak bisa menyalahkan negara itu, ya kan. Nah, makanya memang kita harus dibekali lah orang-orang yang bekerja keluar ini, ya kan. Kadang-kadang rakyat Indonesia ingin membela yang nggak karuan. Itu aturan negara lain kok, ya kan. Kita nggak bisa ikut campuri. Begitu juga sebaliknya kalau ada orang luar bekerja di Indonesia, dia jualan narkoba, kalau sampai dia dihukum mati, ya kan. Itu hak kita, negara walaupun orang itu berkeluarga negaraan. Bukan negara kita, negara itu ingin membela warga nggak bisa, itu aturan. Ya, jadi semuanya itu hidup ini kalau mau selamat, ya kan, kata kuncinya, ya kan, udah kok artinya, ya kan. Ya kita nakal-nakal dikit boleh lah, ya kan, tapi kita tahu aturan di dalam kehidupan ini, ya kan. Insya Allah semua akan selamat dan semua akan berjalan lancar, ya kan. Yang penting kita harus bisa beradaptasi sama lingkungan kita, ya kan. Kan artinya ada seperti, ya kan, perkataan, kalau kita udah nggak bisa lagi beradaptasi dalam suatu lingkungan, kita udah gagal dalam berkomunikasi, ya kan. Bahkan kita bisa akan tersingkir, ya itulah, ya kan. Jadi artinya kita harus pandai-pandai lah, ya kan, dalam mengatasi keadaan sekarang, apalagi sekarang kan. Ya aku nggak tahu sih, aku cuma dengar dari YouTube, ya, dari Google, bahwa keadaan ekonomi sekarang juga semakin menurun, ya kan. Rakyat juga banyak yang udah di PHK. Ya artinya kita ini harus banyak berinteraksi lah, ya, dengan orang-orang gitu kan. Karena rezeki itu nggak akan datang. Maksudnya begini, kecuali itu haknya Tuhan, ya. Kita bicara sebagai manusia yang dengan kemampuan manusia. Rezeki itu nggak akan datang kalau nggak ada korelasinya, kalau nggak ada hubungannya, ya kan. Ya kita bicara sebagai manusia, ya kan. Jadi kalau kita artinya benar kata agama, kalau kita maka banyaklah bersilaturahmi, karena silaturahmi itu adalah bagian, ya kan, yang akan mendatangkan rezekimu. Ya, itulah. Ya, sebenarnya gue cuma cerita doang, ya dari pengalaman aja, ya kan. Ya itulah yang saya sampaikan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.